Rupanya Sonya masih belum ingin menyerah. Walaupun Andra sudah mencium wanita lain di hadapannya, dia masih tetap ingin menikah dengan Andra. Dia sangat tergila-gila kepada pria tampan itu, sehingga siang ini dia datang ke mansion Tuan Miller untuk menemui ayahnya yang sedang berkunjung ke mansion calon besannya itu. "Siang Om," sapa Sonya kepada Tuan Miller yang sedang berbincang-bincang dengan Tuan Panji di ruangan tamu. Tuan Miller tak senyum ramah kepada calon menantunya itu. "Siang juga Sonya, apakah kamu udah melakukan fitting baju pengantin bersama dengan Andra?" Sonya memaksakan diri untuk tersenyum. Dia memilih untuk berbohong. "Iya, sudah Om." Kemudian Sonya meneruskan perkataannya. "Aku ingin pernikahan aku dengan Anda dipercepat Om. Bagaimana kalau minggu ini?" Sonya ingin segera mengikat Andra menjadi miliknya. Sungguh dia tidak rela jika Andra menjadi milik orang lain. "Yes, itu artinya rencana aku berhasil. Akhirnya aku bisa bebas dari si Grant." Sarina tidak meneruskan perkataannya yang ada di dalam hatinya itu ketika mendengar perkataan Andra membuatnya hampir mau pingsan. "Malampir, menikahlah denganku." Perkataan Andra membuat Sarina nampak syok. Dia bagaikan tersambar petir di siang bolong. Tiba-tiba saja musuh bebuyutannya itu melamar dirinya. Sungguh, acara melamar yang paling mengejutkan sepanjang masa. Andra sangat kesal ketika melihat Sarina yang nampak melongo ketika mendengar lamaran darinya. Membuat dia menyentil kening wanita itu. "Mengapa kamu harus bengong seperti itu? Ya, aku tahu pasti kamu sangat tidak menyangka seorang Andra Strike bisa melamarmu. Pria tampan dan mempesona ini tiba-tiba melamar kamu kan?" Sarina menghela napas sambil mengusap-usap keningnya, kemudian dia sewot kepada pria itu. "Justru aku merasa hari ini seakan sedang bermimpi buruk. Tiba-tiba kamu melamar aku. Andra Strike? Stroke? Strike bukan stroke," sewot Andra. Sarina mengoreksi ucapannya. "Iya, Andra Strike. Aku tidak ingin menikah dengan kamu." Andra sangat kesal dengan penolakan Sarina. "Kamu pikir aku juga mau menikah dengan kamu? Pasti kamu tahu kan bahwa kamu itu sama sekali tidak masuk ke dalam kriteria wanita yang aku inginkan. Tipe wanita yang aku inginkan itu..." Sarina memotong perkataan Andra. "Kalau begitu ngapain kamu melamar aku, ah? Tinggal cari saja wanita yang semok dan montok. Kriteria yang kamu inginkan itu. Tapi untuk saat ini hanya kamu satu-satunya wanita yang harus aku nikahi." Mungkin karena Andra merasa bahwa idenya Farel memang ada benarnya juga. Dengan dia menikahi Sarina, Sarina pasti tidak akan meminta ingin ditiduri olehnya. Sarina tidak ingin dan tidak mungkin mau disentuh oleh Andra. Justru hal tersebut sangat menguntungkan untuk Andra. Rahasianya sebagai pria impoten tidak terbongkar. Apalagi saat ini dia memiliki alasan yang kuat untuk mengikat Sarina. Wanita itu memiliki hutang 1 miliar kepadanya. Walaupun sebenarnya Andra sangat merasa aneh, mengapa dia bisa berhasrat kepada wanita itu. Tapi Andra yakin bisa menahan diri selama menikah dengan Sarina. Dia tidak mungkin sudi tidur bersama dengan musuh bebuyutannya itu. "Mengapa harus aku? Padahal banyak wanita yang kamu kencani." Sarina menganga sebentar, kemudian dia melanjutkan perkataannya. "Wah, apa jangan-jangan sebenarnya diam-diam kamu naksir aku ya?" Andra sangat merasakan ingin muntah mendengarnya. "Jangan GR, aku ingin menikah dengan kamu karena jujur saja. Aku sangat malas untuk menikah, tapi Papa akan meresmikan aku sebagai pemimpin perusahaan kalau aku sudah menikah. Karena itulah aku membutuhkan kamu. Jadilah istri sementara aku. Aku akan melunaskan semua hutang kamu. Justru aku akan membayar kamu tiap bulan dan menjadikan kamu asisten pribadi aku di kantor. Bagaimana?" Sarina nampak kebingungan. Apakah dia harus menerima tawaran dari Andra? Bukankah tawaran dari Andra sangat menguntungkan untuknya? Lagian pernikahan mereka hanya sementara kan? Walaupun seumur hidup tidak sekalipun dia bermimpi akan menjadi istri dari musuh bebuyutannya itu. Haruskah dia menerima lamaran Andra? Ataukah menolaknya? "Aku ingin pernikahan aku dengan Andra dipercepat Om. Bagaimana kalau minggu ini?" pinta Sonya pada Tuan Miller.
Kalau itu sih terserah kamu dan Andra saja. Om tidak masalah. Justru lebih cepat lebih baik. Justru Tuan Miller sangat senang jika Andra dan Sonya segera menikah. Tuan Pansy pun tertawa kecil. Akhirnya kita akan segera menjadi besan. Aku sudah tidak sabar ingin segera menggendong cucu Tuan Miller. Tuan Miller menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Ya, cucu kita pasti sangat tampan dan cantik seperti ayah dan ibunya. Keduanya pun tertawa bersama. Begitu pula dengan Sonya. Dia sangat merasa bahagia. Akhirnya Tuan Miller dan ayahnya telah menyetujui rencana pernikahannya bersama Andra akan dipercepat. Sementara itu di kantor utama perusahaan strip, Sarina nampak kebingungan. Apakah dia harus menerima tawaran dari Andra? Bukankah tawaran dari Andra sangat menguntungkan untuknya? Bagian pernikahan mereka hanya sementara. Walaupun seumur hidup tidak sekalipun dia bermimpi akan menjadi istri dari musuh bebuyutannya itu. Maka tetapi bagaimana dengan Steph? Sarina ingin sekali melupakan pria itu. Dia tidak sanggup membayangkan jika dia harus menjadi adik ipar dari pria tersebut. Sungguh Sarina sangat merasakan bimbang hari ini. Aku tidak bisa. Bagaimana bisa aku menikah dengan seorang pria yang paling menyebalkan di dunia ini? Sarina tidak sanggup membayangkannya jika dia harus menjadi istrinya Andra. Andra mendengus kesal ketika mendengar penolakan dari Sarina. Kamu pikir aku juga mau menikah dengan kamu, Sarina? Seandainya Andra tidak meneruskan perkataannya. Tadinya dia ingin berkata jika seandainya dia bukan pria impoten, dia tidak mungkin mau menikah dengan Sarina. Ya sudah, kalau gitu buat apa kamu melamar aku? Lebih baik aku menjadi pembantu kamu selama satu tahun daripada aku harus menikah dengan kamu. Setelah berkata seperti itu, Sarina memilih untuk segera keluar dari ruangan Andra. Sarina pun segera berdiri dari duduknya. Akan tetapi dia dibuat terkejut ketika Andra menarik tangannya, membuat dia terjatuh ke pangkuan pria itu. Aku tidak menyuruh kamu untuk memikirkannya. Apa kamu lupa bahwa aku sudah membeli kamu? Itu artinya kamu adalah milikku. Kamu harus mengikuti apapun yang aku perintahkan. Ucap Andra dengan nada tegas kepada Sarina yang sedang duduk di pangkuannya. Bahkan pria itu memeluk pinggang Sarina. Sarina menelan salipan memandangi wajah Andra yang sangat dekat dengannya. Namun dia sedikit terkejut ketika merasakan ada sesuatu yang keras dan menonjol di balik celana Andra. Andra bergegas melepaskan Sarina, sehingga Sarina segera berdiri. Walaupun pikiran wanita itu melanglang buana, bahkan matanya nakal sedikit melirik ke balik celana Andra, yang terlihat ada yang menonjol. Sebesar apa itu? Sarina ingin menepuk jidatnya sendiri. Sebisanya dia berpikiran kotor terhadap musuh bebuyutannya itu. Cepat keluar, aku harus bekerja. Andra malah mengusir Sarina. Pria itu terlihat salah tingkah. Mungkin karena takut Sarina tahu bahwa burungnya tiba-tiba saja berdiri ketika Sarina terjatuh dan terduduk di pangkuannya Andra. Tapi pembicaraan kita kan belum selesai. Sudah aku bilang, tidak ada kata penolakan, lampir. Aku akan menikahimu. Kamu harus ingat bahwa aku udah membeli kamu dari mucikari tua itu. Andra berkata dengan penuh penekanan. Sarina hanya mendengus kesal. Dia segera keluar dari ruangan Andra. Kemudian dia mengoceh sendiri setelah keluar dari ruangan pria tersebut. Ya Tuhan, mengapa cobaan aku begitu berat? Bagaimana mungkin aku harus menikah dengan si kerandong Andra? Kemudian Sarina menelan salipannya ketika mengingat saat dia terjatuh ke pangkuan Andra. Tepatnya dia terduduk di pangkuan pria itu. Dia merasakan ada sesuatu yang mengganjal di balik pria tersebut. Tidak dapat dia bayangkan sebesar apakah itu. Wajah Sarina merah merona. Dia menggelengkan kepalanya. Jangan dibayangkan, Sarina. Walaupun seandainya kamu terpaksa harus menikah dengan si gerandong, jangan biarkan dia meniduri kamu. Tanpa Sarina sadari, dari kejauhan terlihat Steph baru saja keluar dari ruangannya. Pria itu nampak terkejut ketika melihat Sarina yang baru saja keluar dari ruangan Andra. Itu kan Sarina. Hal tersebut membuat hati Steph dipenuhi dengan tanda tanya. Untuk apa Sarina menemui Andra di ruangannya? Ada hubungan apa di antara mereka? Dia sangat berharap tidak ada hubungan apa-apa di antara mereka berdua, sehingga dia tidak akan bisa menerimanya
jika seandainya ada hubungan spesial di antara Andra dan Sarina.